kitab kamu kan, Injil kamu kan itu Tuhan sendiri yang langsung berfirman. Kalau kami kan Jibril yang harus menjadi perantara. Nah, kalau gitu kenapa di dalam Alkitab kamu, di dalam Injil kamu, Tuhan kamu nggak langsung ngomong, ayo sembah saya? Kenapa orang Islam selalu saja mempertanyakan di mana ayat yang menuliskan Yesus berkata, sembahlah aku sebab aku adalah Tuhan. Mungkin pertanyaan ini akan terus kita dengar dari sobat Sarempun yang beragama Muslim, yang beragama Islam ya. Dan mungkin ini akan membuat kita bosan dan juga mungkin kesal. Ya, sobat Sarempun, kenapa orang Islam terus-terusan meminta ayat itu? Ya. Mungkin dalam hati kita juga tahu bahwa sebenarnya di Alkitab tidak ada Yesus yang meminta dirinya untuk disembah. Gitu ya. Mungkin kita juga bisa bilang kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Dia tidak perlu mengemis-kemis. Ya, dia tidak perlu dia harus meminta untuk disembah. Ya. Tetapi kalau posisi kita ada di sana sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, saya rasa saya pun akan berkata sama dengan orang Muslim. Di mana Yesus? Ya, berkata bahwa sembahlah aku. Kenapa? Karena di dalam Islam, ya, di dalam Quran, meskipun tidak secara langsung, tetapi yang katanya Jibril ini adalah utusan dari Allah dalam Quran, itu meminta bahwa umatnya hanya menyembah kepadanya seorang saja, yaitu supaya umatnya memuji ya hanya kepada Allah dalam Quran saja. Bahkan di dalam satu kesempatan Jibril pernah menceritakan kepada Muhammad bagaimana Nabi Daud yang diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih kepadanya, ya, bertasbih kepada Allah, tentu saja. Dan ini menunjukkan bahwa memang wajar kalau orang Islam bertanya kepada orang Kristen, di mana sebenarnya Yesus sendiri berkata bahwa sembahlah aku. Ya. Tetapi di balik kewajaran itu kita harus belajar kenapa. Ya. Orang Islam selalu menuntut pertanyaan dan jawaban yang demikian. Setidaknya ada 3 alasan yang akan saya berikan ya untuk sobat Sarempun semua. Sebelum nanti saya akan berikan jawabannya, di mana sebenarnya Tuhan kita bilang sembahlah Dia, gitu ya. Jangan sembah yang lain. Yang pertama, sobat Sarempun, yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, Quran ditulis berbeda dengan Alkitab. Berbeda halnya dengan cara metodenya. Berbeda dalam metode kepenulisannya. Quran ditulis dengan metode monolog atau bersifat perintah-perintah gitu. Sedangkan Alkitab ditulis dengan metode narasi atau berdialog gitu ya. Nah, sobat Sarempun, tentu saja berbeda antara penulisan gaya monolog dan juga dialog. Misalkan ada satu anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang suka punya kebiasaan untuk memberikan perintah atau monolog kepada anaknya. Misalkan si ayah itu selalu memberikan peraturan, pokoknya kamu bangun jam 5, pokoknya kalau ada makanan di meja makan, gak usah tanya-tanya, pokoknya kamu pulang sekolah langsung pulang, gak usah bantah ya. Itu yang dilakukan oleh si ayah. Maka kita tahu si anak itu akan besar menjadi orang yang mungkin otoriter. Mungkin dia tidak akan panjang pikir, kenapa sih ayah saya dulu harus memberikan perintah itu. Selama ayah saya masih menguntungkan saya, selama saya masih hidup dengan tidak kesusahan, ya itu fine-fine aja saya lakukan. Ya. Itu sebagai bentuk penghormatan saya kepada ayah saya. Jadi itu yang dia peroleh.
gitu ya. Pokoknya saya lakukan apa yang diperintahkan dan dia bisa memberikan apa yang saya mau. That's it. Itulah yang ditulis di dalam Quran. Tetapi Alkitab, khususnya Injil yang menceritakan tentang siapa Yesus itu, ya, berbeda. Dia ditulis dengan narasi atau cerita. Seseorang yang tumbuh di keluarga yang mengajarkan, yang ayahnya mengajarkan pengalaman-pengalamannya dulu, yang ayahnya sering menceritakan pengalaman-pengalaman pahitnya ketika masa lalu dan bagaimana ayahnya ini akhirnya bertobat, ya, ini akan mempunyai nilai untuk si anak, nilai plus untuk dia belajar tentang apa? Belajar tentang inti dari kehidupan, belajar tentang inti dari pesan yang disampaikan oleh sang ayah. Kenapa saya harus hormat pada ayah saya? Karena ayah saya sekarang sudah bertobat. Oh, berarti saya juga ketika nanti saya sudah menikah, saya punya anak, saya harus melakukan hal yang sama dengan ayah saya. Ada begitu banyak moral, ada begitu banyak perintah yang bisa dia ciptakan sendiri dari cerita si ayah tadi. Jadi dia tidak terpaku dengan perintah, tapi dia terpaku dengan intisari dari cerita si ayah. Orang yang tumbuh dengan di kalangan keluarga yang sering menceritakan pengalaman-pengalaman, mengkisahkan cerita-cerita masa lalu mereka, belajar dari masa lalu mereka, saya yakin akan tumbuh dengan dewasa dan lebih kaya dibanding dengan orang yang tumbuh dari keluarga yang monolog, yang monoton, yang memberikan perintah-perintah. Ini bukan untuk menyudutkan satu kepercayaan tertentu, ya, bukan untuk menyudutkan sobat-sobat Salomon yang beragama Muslim, tetapi ini untuk memperbandingkan, ya. Dan intinya ini untuk membawa kita kepada kewajaran kenapa orang Muslim sampai saat ini selalu menuntut jawaban di mana Yesus berkata dia adalah Allah dan sembahlah Allah. Ya karena memang Alkitab, Injil terutama tidak ditulis dengan gaya seperti Quran yang langsung to the point, di teks itu ada. Ya barangkali di dalam Quran ditulis ketika Allah memerintahkan Daud untuk bertasbih kepadanya, ya, bertasbihlah kamu misalkan, atau Jibril menyampaikan pesan Allah, sembahlah kami, ya, begitu. Tetapi di dalam Alkitab tidak seperti itu. Di dalam Alkitab kisah Tuhan Yesus ditulis dari mulai lahir sampai dengan dia bangkit, dan pada endingnya kita bisa melihat bagaimana Thomas dan para muridnya yang akhirnya memilih untuk menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus selalu menumbuhkan iman mereka dengan kisah-kisah, dengan perumpamaan yang akhirnya membuat pembelajaran, pengetahuan bagi murid-muridnya. Oh, ternyata benar, Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dinubuatkan, dan dialah yang patut disembah, patut untuk layak disembah dan dipuji. Jadi itulah alasan kenapa orang Muslim selalu menuntut orang Kristen untuk menjawab di mana ayat yang menceritakan Yesus atau yang menyatakan Yesus harus disembah atau sembahlah aku, gitu ya. Nah, poin yang kedua atau alasan yang kedua kenapa sih orang Islam selalu saja menuntut supaya orang Kristen menunjukkan ayat itu, gitu ya, adalah lagi-lagi kembali kepada perbedaan antara kitabnya, Quran dan juga Injil, gitu ya. Kita tahu Quran ditulis bukan langsung, percakapan langsung antara Allah dalam Quran dan juga Muhammad, tapi Jibril lah yang berbicara kepada Muhammad, ya. Meskipun sekalipun Jibril pernah menceritakan bagaimana Allah pernah langsung ngomong kepada Nabi Daud ketika itu, kepada Musa, ya. Tapi itu pun adalah ceritanya Jibril kepada Muhammad, bukan ceritanya Allah langsung, ya. Tentu berbeda dengan apa yang dialami, apa yang ada di dalam Alkitab, di dalam Injil, ya. Kita tahu bagaimana di dalam Perjanjian Lama Allah berfirman kepada orang Israel secara langsung, dan itu dicatat. Di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri yang berfirman kepada umat-umatnya, ya, pada manusia, baik dia murid-muridnya, baik dia bukan murid-muridnya, baik dia orang kaya, orang miskin, Tuhan Yesus berfirman dan dicatat. Nah, jadi wajar kalau ada orang Islam yang bertanya, kitab kamu kan, Injil kamu kan, itu Tuhan sendiri yang langsung berfirman,
Kalau kami kan Jibril yang harus menjadi perantara. Nah, kalau gitu kenapa di dalam Alkitab kamu, di dalam Injil kamu, Tuhan kamu nggak langsung ngomong, ayo sembah saya. Ya, supaya apa? Supaya semua orang percaya, supaya semua orang akhirnya, oh ini benar, ini Tuhan. Nggak usah diragukan lagi, nggak usah ada perdebatan yang akhirnya malah tidak ada ujungnya gitu kan. Ya wajar mereka berkata seperti itu. Nah yang ketiga, kenapa orang Islam tetap kekeh, tetap mau, pokoknya mau gimana pun kamu beralasan, muter-muter kamu gitu ya, orang-orang Kristen, pokoknya saya tuntut, saya mau supaya ada tulisan di dalam kitab kamu, di dalam Injil yang menuliskan Yesus berkata sembahlah aku gitu ya. Nanti dulu bos ya. Yang ketiga ini lebih spesifik ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan penyembahan. Penyembahan yang dilakukan oleh orang Islam dan penyembahan yang dilakukan orang Kristen 180 derajat sih katakan berbeda. Kenapa berbeda? Karena mohon maaf, bukan saya maksudnya menjelek-jelekan, tetapi saya ambil contoh di dalam Al-Alaq ya, ayat 1 dan ayat 14. Di ayat pertama kita melihat bagaimana cara menyembah Tuhan, menyembah Allah di dalam Quran adalah dengan cara menyucikan namanya, atau menguduskan namanya, atau memuliakan namanya, Subhan ya, Subhanallah, Subhan, Maha Suci Dia, ya, artinya Maha Suci bisa juga muliakanlah Dia, glorify, mulialah Tuhan. Nah, tetapi untuk kata kudus sendiri, ya, apalagi untuk menguduskan diri itu bukan menggunakan kata Subhan, seperti yang dilakukan manusia untuk Allah, menyembah Allah. Ketika manusia ingin menguduskan dirinya, kata yang digunakan adalah tazaka, artinya menyucikan diri ya, atau menguduskan diri. Orang yang tidak bisa menguduskan dirinya, atau orang yang mungkin belum bisa benar-benar kudus hidupnya, dia masih bisa dapat menyembah Allah. Ya. Atau dalam artian tidak mesti orang harus benar-benar kudus untuk kalau mau menyembah Allah. Ya. Nah makanya di Islam mengenal yang namanya sistem amal dan juga dosa, ya, timbangan. Selama kamu adalah penjahat, kamu masih berbuat jahat, bahkan kamu masih memiliki hutang tabungan dosa kamu di masa lalu, ya itu fine aja, kamu masih bisa beribadah kepada Tuhan, kamu masih bisa menyembah Allah. Penyembahan itu mungkin dihitung sebagai pahala, tetapi gimana dengan dosanya? Dosanya tetap ada. Ya, jadi orang jahat sekalipun masih bisa menyembah Allah, dan Allah masih bisa mendengarkan persembahannya, masih bisa menerima persembahannya. Itu versi Islam. Bagaimana sih cara di dalam Islam? Bagaimana sih Quran menerangkan orang-orang yang menguduskan dirinya? Dalam At-Taha 76 itu adalah orang-orang yang dikategorikan menjauhi kekotoran, menjauhi kenajisan, dan juga tidak menyekutukan Allah. Dikatakan di sana mereka di dalam tafsirnya, mereka adalah orang yang menyembah satu Allah. Gitu ya. Hanya satu Allah saja. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan orang-orang yang berbuat najis, orang yang kotor, yang menyekutukan Allah, artinya mereka juga bisa sedang menyembah Allah, tetapi di sisi lain mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Nah, artinya Allah juga masih bisa mendengarkan atau menerima persembahan dari orang-orang tersebut. Logikanya seperti itu ya. Meskipun orang-orang tersebut menyekutukan Allah, Allah masih bisa mendengar, masih bisa mungkin menerima persembahan mereka. Meskipun ini mungkin bisa bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, saya mohon maaf, mungkin bisa bertentangan ya. Nah, Sobat Sarum pun, apakah di dalam kekristenan juga seperti ini? Apakah dalam kekristenan juga Allah masih bisa mendengarkan, masih bisa menerima persembahan atau penyembahan dari orang-orang yang hidupnya kotor, belum kudus, dan juga menyekutukan di dirinya? Ternyata kita mencatat Allah tidak bisa dan tidak mau mendengarkan orang-orang yang seperti ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amos pasal kelima, ya, Allah membuang bangsa Israel karena mereka di satu sisi beribadah menyembah Allah, tapi di sisi lain mereka menyembah dewa-dewa yang lain, dan itu di hadapan Allah adalah kejahatan. Ya, ibadah mereka adalah ibadah yang jahat. Ya, Yosua sendiri berkata ya kepada orang Israel, kamu tidak bisa menyembah dua Allah. Artinya apa? Kita hanya bisa menyembah pada satu Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 62 ya. Ini
sedikit unik ya ketika saya membaca ini, ternyata Allah dalam Quran begitu juga masih begitu baik. Karena apa? Karena masih memberikan pahala untuk orang Yahudi dan Nasrani. Artinya Allah masih mendengarkan, masih menerima penyembahan yang dilakukan oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya, asal mereka menyembah Allah yang satu itu, yang esa itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang lain, ya, bagaimana Allah pernah berfirman lewat Jibril ya pada Muhammad, berkata bahwa Ibrahim adalah seorang yang bukan penganut Kristen dan bukan penganut Yahudi. Ya. Dia adalah seorang Muslim, katakan, penyembah Allah yang satu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang Kristen dan orang Nasrani dan orang Yahudi tadi tidak harus menjadi Muslim dulu, ya, atau tidak kembali kepada ajaran dari Ibrahim tadi, lalu kemudian Allah mendengarkan? Kan itulah jalan yang lurus itu kan, maksudnya Ibrahim lah agama yang maksudnya Ibrahim lah iman yang benar di hadapan Allah. Ya. Kenapa Nasrani dan Yahudi masih tetap kekeh dengan iman mereka dan Allah masih menerima persembahan mereka dan Allah bahkan memberikan pahala untuk Nasrani dan Yahudi? Ya. Kenapa Nasrani dan Yahudi ini tidak ya sudah kembali kepada Muslim misalkan? Tetapi Allah masih memberikan pahala, artinya Allah masih memberikan atau menerima persembahan mereka. Ternyata benar, ya, di dalam Allah di dalam Quran masih bisa menerima persembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin menduakan hatinya. Orang Islam kemudian bertanya, di mana Tuhan Yesus pernah berkata, sembahlah aku sebab aku Tuhan. Nah konsep inilah yang mereka bawa kepada Kristen. Ya sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Ya karena memang tadi saya bilang, ya, penyembahan sendiri sudah berbeda antara konsep Islam dan Kristen. Kekristenan, ya, penyembahan dan pengudusan diri, penyembahan kepada Allah dan pengudusan diri adalah seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Misalkan saya kasih contoh ketika Daud ya di dalam Mazmur 99 memuji Allah, dia katakan kuduslah ia, kuduslah Allah. Misalnya dikatakan atau menggunakan kata kados ya. Itu sama ketika Allah di dalam imamat bilang kepada orang Israel, kuduskanlah kamu atau kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah tidak pernah bilang bahwa sembahlah aku sebab aku kudus. Tidak, tapi Allah bilang kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Artinya apa? Kalau mau menguduskan Allah, kalau mau memuliakan Allah, kalau mau menyembah Allah, kamu harus kudus dulu hidupmu. Dan yang dipakai oleh Allah di sana adalah kados, sama seperti ketika Daud memuji Allah, menyembah Allah. Di sana Daud pun menggunakan kados. Artinya apa? Kalau kamu mau menyembah Allah di dalam kekristenan, itu sama dengan ketika kamu menguduskan dirimu. Tidak bisa kamu menyembah Allah dalam keadaan yang tidak kudus, yang kotor, yang najis. Tidak bisa kamu juga mau menguduskan diri kamu kalau kamu tidak menyembah Allah. Ya, kamu tidak akan kudus kalau kamu tidak menyembah Allah. Itu adalah dua hal yang saling beriringan. Wah, kalau gitu mustahil. Ya, gimana caranya manusia harus kudus dulu? Orang tiap hari aja kita berbuat dosa. Mana ada orang yang 100% kudus? Ya makanya itu Alkitab tidak pernah Tuhan Yesus satu kalimat pun atau Allah di dalam perjanjian lama Yahweh sekalipun memerintahkan manusia untuk menyembah Dia. Ya, selain memang Allah bukan yang gila hormat, dia tahu bahwa manusia adalah lemah. Manusia tidak bisa menyembah Allah dengan sempurna. Yang bisa diusahakan oleh manusia adalah menguduskan dirinya. Allah tahu kita butuh sesuatu, kita butuh seseorang, kita butuh jalan, kita butuh yang bisa menguduskan diri kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah itu sendiri yang diutus, ya, untuk kita. Supaya apa? Supaya dia mati di atas kayu salib, supaya dia berkorban menggantikan korban-korban kambing dan juga domba yang dipersembahkan dengan tangan manusia yang kotor, yang masih berdosa. Tapi jika yang dipersembahkan adalah anak dari Allah itu sendiri, ya, dalam tanda kutip ya anak itu sendiri yang memang sudah kudus, yang sempurna, ya itu adalah persembahan yang sempurna. Jadi sekali lagi, kenapa di dalam Alkitab Injil tidak pernah ada, ya memang kita harus akui tidak pernah ada Yesus langsung berkata sembahlah aku secara
literal. Karena memang nyata-nyatanya di zaman itu ketika Yesus belum mati dan juga Yesus belum bangkit, tidak ada seorang pun yang punya status kudus di hadapan Allah. Semua berdosa. Ya. Bahkan ahli Taurat ya sekalipun berbuat dosa dengan cara menyelewengkan hukum Taurat itu. Tuhan Yesus tegur. Ya. Tuhan Yesus sebenarnya memakai gambaran lain untuk supaya dia bisa dapat memerintahkan ya, dalam tanda kutip orang untuk menyembah dia. Yesus tidak langsung bilang perintahkan sembahlah. Tetapi ada sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus supaya murid-muridnya, supaya kita bisa menyembah dia tanpa harus disuruh-suruh. Yaitu ketika ada perumpamaan mengenai domba dan kambing yang dipisahkan oleh raja, oleh anak manusia, oleh Tuhan Yesus. Ketika kambing-kambing sebelah kirinya hidupnya tidak baik, tidak kudus, domba-dombanya hidup dengan kudus, menguduskan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kambing-kambing tadi. Apa perbuatan-perbuatan itu? Tuhan Yesus katakan domba-domba ini ketika melihat orang-orang percaya yang sedang telanjang, ya mungkin kedinginan, dia kasih pakaian. Ketika mereka melihat ada orang yang kelaparan di jalan, mereka kasih makanan. Ya, Tuhan Yesus bilang, apapun yang kamu lakukan untuk mereka itu, yang tadi lapar, yang tadi telanjang, kamu sudah melakukannya untukku. Artinya apa? Apapun yang mereka lakukan, apapun yang domba-domba ini berikan, yang persembahkan kepada orang-orang yang terlantar, yang sedang kelaparan, mereka sedang melakukannya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang sejati. Itu adalah penyembahan yang sejati. Ya, jadi kalau kita mau menyembah Allah, ya, pastikan dulu kita kudus. Pastikan dulu kita sudah menguduskan diri kita. Ya. Dan Tuhan Yesus juga akhirnya memberikan petunjuk, tidak harus dengan perintah sembahlah aku, tetapi kuduskanlah dirimu dulu. Pisahkanlah dirimu dulu dari orang-orang yang fasik, yang tidak mengenal Tuhan. Maka kamu sedang menyembah aku. Itu kira-kira mungkin perkataan yang pas untuk menggantikan kalimat di mana Yesus berkata sembahlah aku. Tidak ada. Tapi di mana Yesus dan Allah atau Allah itu sendiri di dalam perjanjian lama berkata kuduskanlah dirimu. Ada yang banyak firman Tuhan yang berkata seperti itu. Nah, kiranya ini menjadikan tambahan pengetahuan ya, untuk jangan selalu kita membenci atau beranggapan negatif kepada sobat-sobat sarumpun yang beragama Muslim. Tuhan memberkati kita.